Episode 4 diawali dengan latihan berat para kadet yang berlari di tengah hujan. Ujian stamina ya. Armin yang memiliki fisik yang lemah, dia jadi tertinggal dengan yang lain. Instruktur mulai menilai dari tiap-tiap kadet yang memiliki potensi meskipun ada kekurangan masing-masing. Pertama ada Rainer, dia memiliki fisik dan mental yang sangat kuat. Lalu Armin, dia memiliki fisik yang lemah tetapi otaknya itu encer, cerdas di bidang akademis. Kemudian Annie, dia memiliki kemampuan yang hebat tapi dia sangat penyendiri dan tidak cocok bekerja dalam tim. Bertolt, dia itu hebat tetapi kurang memiliki inisiatif. Jadi kalau nggak diperintah ya bawaannya mager aja nih orang. Kayak kalian-kalian semua lah. Lalu Jin memiliki kemampuan manuver luar biasa, tetapi kalau bicara dia itu belak-belakan sehingga sering muncul perselisihan. Lalu Sasha, ya cewek koplak yang kemarin, dia itu juga sangat hebat. Dia itu berbakat tetapi nyeleneh sehingga tidak cocok untuk masuk ke aktivitas yang terorganisir. Lanjut ke Connie, dia itu juga jago manuver terutama di tikungan tajam, tetapi otaknya itu jauh lebih tumpul. Lalu ada Mikasa dan Eren. Mikasa adalah yang terbaik di kelasnya nih, dia itu unggul di semua bidang. Dengan Eren, dia sebenarnya bakatnya biasa ya, biasa aja, tetapi dia memiliki kegigihan yang sangat tinggi. Dia sangat tekun. Latihan berlanjut yaitu bela diri ya. Eren dan Rainer berpasangan dan saling bergantian. Tapi Eren bingung nih, memangnya bela diri itu perlu ya? Manusia kan lawannya Titan, bukan manusia lain. Lalu Rainer menasihati Eren kalau hal ini tetap diperlukan. Itulah tanggung jawab kita sebagai prajurit, kata Rainer. Kemudian Rainer melihat Annie yang sendirian dan menyuruh Eren untuk memberinya pelajaran karena Annie pemalas tidak mau berlatih. Ayo kita ajarkan bagaimana sikap prajurit sejati. Rainer mulai memanas-manasi Annie sehingga dia jadi emosi. Tetapi liciknya Rainer, dia malah menyuruh Eren yang berkelahi. Dan Eren langsung berlari ke arah Annie, tetapi Annie menghindar sambil menendang kaki Eren. Eren pun jatuh kesakitan. Brak. Annie meminta apakah dia bisa pergi. Rainer masih mencoba menahannya sehingga Annie langsung menghampiri Eren dan hep, dihempaskanlah si Eren ke tanah. Duh, punggungnya dibanting dan KO. Rainer pun jadi takut. Nah, tapi Annie sekarang gantian yang meminta Rainer untuk menyerangnya. Awalnya Rainer menolak, tetapi Eren gak terima dong. Tuh serem banget nih matanya. Rainer mencoba tetap cool dan iya, dia pun langsung jatuh. Pokoknya bantingan kilat ala Annie lah ya. Kemenangan milik Annie, hore. Kemudian Annie bilang ke Eren kalau latihan ini juga sia-sia. Eren tanya kenapa. Alasannya latihan ini aneh. 10 orang terbaik akan berhak masuk jadi polisi militer dan tinggal di tembok bagian dalam. Sedangkan orang lain yang bodoh yang tidak punya kemampuan akan tinggal di pinggiran. Anehnya, kenapa orang yang paling mampu melawan Titan malah ditempatkan di tempat yang paling aman? Akhirnya Eren jadi sedikit tersadar. Waktu pun berlanjut ke malam hari, yaitu waktu makan malam. Jin bicara dengan sombong perihal memakai alat manuver 3D-nya yang hebat dan keinginannya ingin jadi polisi militer yang hidup di samping raja. Lalu Eren yang mendengar hal itu mulai menanggapi. Dia bilang kalau 5 tahun yang lalu tempat ini juga bagian dalam kan. Dia mulai menyinggung Jin. Eren juga mengatakan hal yang Annie katakan sebelumnya, yaitu aneh kenapa kita berlatih melawan Titan tapi malah kabur dari Titan. Jin tidak terima dan mereka pun berkelahi. Eren membanting Jin seperti Annie tadi ya, dan membuat Annie yang melihatnya terkejut. Lalu Eren kembali bicara tentang pemikirannya ke Jin dan didengar oleh semua yang ada di situ. Dan tiba-tiba muncullah sosok menyeramkan di balik pintu. Ya, dia adalah instruktur. Semua jadi terdiam, tapi tiba-tiba Mikasa celetuk memfitnah Sasha bahwa Sasha itu yang kentut keras banget katanya. Sasha malah yang jadi korban. Tapi perkelahian Eren dan Jin jadi berhenti dan Pak Instruktur pun pergi. Sasha tidak terima dengan Mikasa, tetapi gampang dia mah. Dikasih roti aja, udah langsung diam.
Hari demi hari berlanjut dan hari kelulusan semakin dekat, mereka berlatih dengan keras. Tibalah malam kelulusan dan bagi mereka yang lulus akan diberi 3 pilihan, yaitu pertama, masuk ke pasukan garnisun yang ditempatkan di tembok dan mempertahankan kota. Kedua, masuk pasukan pengintai yang bertugas melawan raksasa di luar tembok. Dan yang ketiga adalah masuk ke pasukan polisi militer yang bertugas melayani raja dan menjaga ketertiban masyarakat. Tetapi yang berhak kabur jadi polisi militer hanya 10 lulusan terbaik. Siapa saja mereka? Ya sudah saya sebutin di awal tadi ya. Eren yang masuk 10 besar tetap ingin bergabung dengan pasukan pengintai dan itu sangat disayangkan teman-temannya yang lain. Teman-temannya pesimis karena manusia itu tidak akan bisa menang melawan Titan. Tetapi yang namanya udah mantep nih, Eren tetap tidak berubah pikiran. Eren mencoba mengatakan unek-uneknya dan keinginan optimisnya supaya bisa menang. Meskipun hanya mendapat informasi yang sangat sedikit pun itu bisa berguna. Catatan nih ya, kalau pengetahuan tentang Titan itu masih sangat-sangat minim. Prajurit baru mulai bertugas membersihkan meriam dan ternyata banyak teman-teman Eren yang berubah pikiran ingin masuk ke pasukan pengintai setelah mendengar ucapan Eren. Tiba-tiba Sasha berulah lagi nih. Apa ulahnya? Dia malah mencuri daging zatanya para perwira. Asli udah parah banget nih cewek ya. Awalnya mereka menyuruh Sasha untuk mengembalikan daging itu, tapi ya namanya makanan enak, akhirnya mereka tetap mau juga. Nah, lalu Eren berdiri di atas tembok sambil memandangi kota dan dia optimis bahwa manusia sudah mulai pulih dari insiden 5 tahun yang lalu. Dan pembalasan manusia akan segera dimulai. Tapi tak ada angin, tak ada topan, tiba-tiba dar. Di belakang Eren muncul Titan kolosan yang sangat besar. Semuanya kaget dan terhempas. Wush, 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 wush. Munculnya Titan kolosal membuat gerbang kembali jebol. Eren langsung marah, pokoknya emosi banget, dan mencoba menyerang Titan kolosal. Lalu Eren berhadapan-hadapan dengan Titan kolosal itu dan bersambung.